Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Senang sekali saya Diana Pradina dapat berjumpa kembali dengan pemirsa semuanya di Ramadan tahun ini. Tentunya masih dalam acara Pojok Ilmu Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Nah pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Zulfa, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah serta para pemirsa semuanya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salah satu julukan yang disematkan kepada bulan suci Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Mengapa disebut demikian? Sebagian ulama menyatakan bahwa bulan Ramadan disebut sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan itu dikarenakan di dalamnya syarat sekali dengan nilai-nilai pendidikan. Dalam kacamata pendidikan, bahwa pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu menunjukkan proses pendidikan yang sangat besar, di mana Allah sebagai murabbinya mendidik secara langsung umat Islam yang beriman agar bisa berubah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana bisa kita lihat dalam ayat yang sangat masyhur, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kunci di dalam ayat ini yang ada di dalam konteks Syahrut Tarbiyah adalah tujuan akhir dari kegiatan puasa Ramadan itu sendiri, yaitu takwa. Artinya bahwa kalau Ramadan dinisbatkan sebagai peristiwa pendidikan, itu memiliki tujuan pendidikan, yaitu terjadinya perubahan dari orang muslim yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Hal ini artinya bahwa kalau di dalam kacamata pendidikan, misalnya kalau kita melihat salah satu madhab behavioristik yang mengatakan bahwa inti dari pendidikan adalah belajar, maka sesungguhnya yang namanya belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dalam konteks ini adalah ajaran-ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat perintah-perintahnya maupun lewat larangan-larangannya. Sedangkan responnya adalah respon dari umat Islam dalam hal ini adalah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari ibadah bulan puasa. Seperti itu sehingga nanti endingnya akan membawa umat Islam sampai kepada takwa. Jika shaim dalam hal ini adalah individu muslim yang berpuasa, setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ternyata tidak ada perubahan dari yang tadinya sekedar menjadi orang beriman tidak berubah menjadi orang yang bertakwa, maka dalam kacamata pendidikan disebut belum belajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berdasarkan penggalan ayat tadi, maka apa yang menjadi core-nya adalah takwa. Artinya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu harus sampai di tahap finishnya itu adalah perolehan takwa. Tapi apa sesungguhnya takwa itu? Takwa adalah banyak definisi yang diajukan oleh para ahli.
Salah satunya adalah Ibnul Qayyim yang mengatakan takwa adalah kepatuhan individu terhadap perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam konteks ini yang menjadi inti dari takwa adalah kepatuhan. Dalam bahasa manajemen, maka kepatuhan itu adalah compliance with rules. Artinya bahwa kepatuhan terhadap aturan-aturan. Maka kalau kita sebagai individu yang ada di dalam organisasi, misalnya tempat kita bekerja atau mungkin dalam skala yang kecil seperti keluarga, maka kita harus tunduk atau kita harus compliant terhadap aturan yang sudah dibuat untuk bisa sedemikian rupa menghantarkan organisasi tersebut mencapai tujuannya. Dengan demikian, maka dimensi takwa ini kalau kita derivasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka makna yang pertama adalah compliance atau kepatuhan tadi. Dan compliance ini harus dalam pengertian yang luas, harus total melakukan pemaknaan. Apa yang sudah diatur untuk dipatuhi dan apa yang sudah diatur untuk dijauhi, itu secara konsisten kita harus melakukannya. Inilah yang disebut dengan compliant atau takwa tadi. Sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita sebagai orang yang bekerja di sebuah institusi, ketika institusi tersebut memiliki aturan, maka wajib hukumnya kita mengikuti aturan tersebut. Supaya apa? Supaya ketaatan kita kepada aturan tersebut akan membawa kita kepada pencapaian tujuan individu yang beriringan dengan pencapaian tujuan dari institusi kita berada. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari derivasi makna takwa di sini adalah kedisiplinan. Orang yang sudah patuh kepada aturan, biasanya dia akan secara perlahan melakukan aktivitas kedisiplinan. Kedisiplinan yang dimasukkan di sini adalah akibat dari kepatuhan tadi. Sehingga dengan disiplin sesungguhnya dia merasa diawasi oleh si pembuat aturan. Siapa si pembuat aturan? Kalau dalam konteks kita sebagai hamba Allah, maka pembuat aturan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam konteks keseharian, pembuat aturan itu bisa pemimpin kita, bisa pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga kedisiplinan ini menunjukkan kepada makna sesungguhnya dari kepatuhan kita sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu serta ulil amri di antara kamu. Yang saya tekankan di sini dalam konteks ini berarti di kepatuhan terhadap ulil amri. Ulil amri maknanya adalah pemegang otoritas. Siapa pemegang otoritas? Berarti atasan kita, pemimpin kita. Di keluarga berarti saya sebagai istri, saya patuh kepada suami. Di lembaga saya sebagai dosen, maka saya patuh kepada atasan saya, ada kaprodi, dekan dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian bisa ditangkap oleh setiap individu yang sedang menjalankan ibadah puasa, dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan mungkin terjadi yang namanya kekacauan. Tetapi justru jaminannya adalah quality assurance. Jadi ada jaminan mutu. Kenapa ada jaminan mutu? Karena kepatuhan dan kedisiplinan ini akan membawa organisasi maupun individu shaim tersebut untuk sampai kepada apa yang disebut dengan perilaku mutu. Nah, sehingga di sini sesungguhnya kalau yang namanya shaim itu berarti melakukan aktivitas berpuasa. Puasanya adalah di bulan Ramadan, sesungguhnya dia adalah sedang melaksanakan proses pendidikan, endingnya akan menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan ini berkontribusi untuk menghadirkan yang namanya perilaku mutu.
Apa itu perilaku mutu? Perilaku mutu adalah perilaku yang efektif dan efisien. Efektif merujuk kepada derajat ketercapaian tujuan, sedangkan efisien merujuk kepada jumlah pengorbanan yang dikeluarkan, baik itu yang berupa tenaga, pikiran, material, dan lain sebagainya dalam rangka mencapai tujuan. Jika shaim betul-betul sampai kepada ranah takwa tadi, maka akan ada jaminan terbentuknya perilaku mutu. Berbahagialah institusi yang memiliki anggota atau para pekerjanya sebagai shaim yang naik levelnya sampai ke derajat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong shaim yang bisa menghasilkan perilaku mutu, yang bisa berkontribusi secara produktif terhadap kemajuan lembaga kita, dan pada umumnya adalah memberikan kemanfaatan untuk umat manusia. Demikian, terima kasih. Segala khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.